ini bentuk jamaknya. Munafikuna bentuk jamaknya. Dan itu munafikuna itu kan asalnya dari munafikun. Ditambahkan waw dan nun di akhirnya. Nah, itulah yang disebut dengan jamak mudzakkar salim. Mengulas aja ya. Yang kedua jamak itu jamak muannats salim. Apa itu jamak muannats salim? Jamak muannats salim itu sering didefinisikan ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Kalau tadi jamak yang dibentuk menambahkan waw dan nun ya di akhirnya. Sekarang kalau jamak mudzakkar muannats salim ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidataini. Jamak yang dibentuk dengan menambahkan alif dan ta dari bentuk mufradnya. Contohnya muslimun ya, muslimun itu kan mudzakkar, untuk muannasnya muslimatun. Kalau mau dibentuk jamaknya muslimatun, tambahkan alif dan ta di akhirnya. Gampang saja. Kalau jamak mudzakkar salim tinggal menambahkan waw dan nun di akhirnya, kalau jamak muannats salim tinggal menambahkan alif dan ta di akhirnya. Muslimatun, muslimatun. Mukminun mudzakarnya ya. Mukminatun muannasnya. Kemudian dibuat jamak muannats salim mukminatun. Mukminatun, mukminatani musannanya, mukminatun jamaknya. Sholihatun, sholihatani, sholihatun. Nah, alif dan ta di akhirnya. Itulah yang disebut dengan jamak muannats salim. Ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Jamak yang dibentuk dengan menambah alif dan ta di akhirnya ya, di akhirnya. Mazidatain yang kedua-duanya merupakan tambahan, jadi jamak yang dibentuk dengan menambahkan lah gitu ya. Alif dan ta di akhirnya. Muslimun, muslimatun, muslimatun kan. Mukminun mudzakarnya, muannasnya mukminatun, jamaknya mukminatun. Alif dan ta. Sholihun, sholihatun, sholihatun. Yang ketiga jamak taksir. Jamak taksir itu ialah sering diartikan apa? Mata goyaro ambina'i mufrodihi gitu kan. Jamak yang berubah dari bentuk mufrodnya. Atau yang disebut dengan kata lain itu jamak yang tidak beraturan. Jamak yang tidak beraturan. Namun dalam kaidah sering diartikannya gitu. Jam'ul taksiri huwa itu mata goyaro ambina'i mufrodihi. Jadi jamak yang berubah, tagoyaro berubah, ambina'i mufrodi dari bentuk mufrodnya. Atau dengan kata lain jamak yang tidak beraturan. Pada istilahnya jamak yang pecah ya, pecah dari bentuk mufrodnya. Artinya memang acak-acakan gitu kan. Acak-acakan, tidak beraturan kan gitu. Ya, maka disebut jamak taksir. Contohnya mana? Babun jadi abu-abun kan? Apa tidak babuna ya? Itu dari sananya begitu. Babun itu jamaknya abu-abun. Nafidatun nawafidhu. Masjidun masajidu. Madrasatun madarisu. Itu kan jelas. Berubah dari bentuk mufrodnya. Jadi mata goyaro ambina'i mufrodihi. Gitu kan. Berubah sama sekali memang dari bentuk mufrodnya. Atau disebut dengan jamak yang tidak beraturan tadi kan. Nah, itu untuk mengetahuinya harus dihafal. Harus dihafal dulu kalau tidak salah Anda suruh mencari ya 50 kosakata jamak taksir gitu kan. Alimun, ulama gitu kan. Ya, untuk alimun itu memang bisa dijadikan jamak mudzakkar salim, bisa jamak taksir. Alimun bisa alimuna. Sering kita dengar alimuna atau juga ulama, alimun, alimani, alimuna, ulama. Boleh menggunakan jamak mudzakkar salim, boleh menggunakan jamak taksir. Sama dengan tolibun. Tolibun itu jamaknya boleh menggunakan jamak mudzakkar salim atau boleh menggunakan jamak taksir. Tolibun, tolibani, tolibuna. Tulabun, gitu kan? Boleh tulabun. Jadi boleh ayuhat tolibun atau ayuhat tulab boleh. Jadi ada kalimat-kalimat tertentu yang bisa namanya itu bisa dibentuk menggunakan jamak mudzakkar salim atau menggunakan jamak taksir. Contohnya yaitu alimun. Kita sering dengar alimuna ada.
atau juga ulama gitu kan. Artinya sama orang yang berilmu. Tolibun bisa tolibuna atau juga tulab. Mana contoh lain? Kursiun, kursiun, karosi itu kan jelas tidak beraturan kan. Yang berubah dari bentuk mufradnya. Kolamun, aklamun. Kolamun, aklamun itu kan. Kubun, kubun itu kan gelas. Akwabun, ainun, ayunun, taubun, aswabun. Nah, itulah contoh-contoh jamak taksir ya. Memang harus dihafal. Nah, memang tidak ada aturannya ya. Sama dengan dalam bahasa Inggris itu kan, who, when, gone. Kenapa Bu jadi W-nya? Dari sananya begitu. Istilahnya itu simail lah gitu ya. Memang itu harus dihafalkan. Who, when, gone gitu kan. Yaitu Bu bentuk apa namanya? Kita tidak berbicara bahasa Inggris lah, itu contoh gitu ya. Itu kan apa namanya harus dihafal. Dalam bahasa Arab memang jamak taksir itu karena memang tidak ada aturan yang baku, maka harus dihafal. Kenapa madrasatun jadi madaris? Ya dari sananya begitu. Nafilatun jadi nawafidhu, babun jadi abwabun, kubun jadi akwabun, kolamun jadi aklamun, gitu kan. Kitabun jadi kutubun, ya, sudah dari sananya. Rasulun jadi rusulun, tilkar rusulu dalam Al-Quran jadi rasulun. Nah itu contoh-contoh jamak taksir ya, itu hanya untuk mengulas saja. Ala nahnu sanabahasu khobar saniyah. Sekarang kita akan bahas tentang khobar sani. Khobar itu masih ingat kan? Khobar itu apa khobar itu? Kalau kita berbicara khobar, berbicara mubtada. Karena tidak bisa di bahwa dalam susunan kalimat itu kan atau disebut dengan jumlah dalam bahasa Arab itu kan hanya ada dua, ada jumlah ismiyah, ada jumlah fi'liyah. Itu harus sudah molotov ya. Kalau ditanya milih dan khobar, jumlah fi'liyah itu jumlah yang tersusun daripada fi'il dan fa'il kan gitu kan. Jumlah yang tersusun daripada fi'il dan fa'il. Ada bentuk yang khobar itu macam-macam. Itu menemukan apa khobar ada
contoh yang Qaryatuhu fi Medan. Kampungnya di Medan kan gitu ya. Itu disebut boleh Zaid, boleh Bang. Apa saja kan ya, karena yang memang Zaid karena mungkin Zaid Zaid itu kan Abuhu Maridun. Zaidun itu mubtada. Abuhu Maridun itu khobarnya. Khobarnya disebutnya khobar bil jumlah. Mubtada Abuhu Maridun itu abuhunya. Itunya khobar. Dan khobar menjadi khobar dari Zaidun. Maka disebutnya bil jumlah ismiyah. Nah, saya akan tanya nanti satu-satu. Yang kedua, khobar yang mufrad itu yang disebut khobar syibhu jumlah. Ada khobar jumlah, ada khobar syibhu jumlah. Khobar syibhu jumlah itu ialah khobar yang dibentuk dengan menggunakan jar majrur atau dzaraf. Zaidun fil masjid, Zaidun di Zaidun. Padahal di sini juga apa namanya? Azizun fil madrasati. Aziz berada di sekolah atau azizun fil fasli. Aziz berada di kelas. Nah, itu azizunnya kan itu mubtada. Fil faslinya itu khobar. Khobarnya itu karena tersusun daripada jar dan majrur disebut khobar syibhu jumlah. Atau khobar syibhu jumlah itu selain menggunakan jar dan majrur bisa juga menggunakan dzaraf. Toh azizun amamal asli. Aziz berada di depan kelas. Atau tilmidun waro al masjidi atau waro al madrasati. Murid itu berada belakang sekolah, waro al madrasati. Nah, tilmidunnya mubtada. Waro al madrasatinya khobar. Khobarnya itu disebut khobar syibhu jumlah karena tersusun daripada rof kan gitu ya. Nah, itu saya kira. Nah, sekarang coba saya akan tanya ya dan berikan contoh. Di sini yang muncul Nida, Nisa, Hanifah. Coba di unmute. Nida, Nisa, Hanifah. Coba berikan contoh khobar, mubtada khobar ya. Susunan kalimat mubtada khobar dan khobarnya itu menggunakan khobar bil jumlah fi'liyah. Coba Nida. Nah, nggak ada lah. Ya, silakan. Pak. Silakan. Contoh dari apa tadi pertanyaannya? Udah nggak mendengarkan. Kemana barusan? Jangan sambil nyetrika ya. Jadi khobar susunan kalimat yang tersusun daripada mubtada dan khobar. Khobarnya itu menggunakan khobar bil jumlah fi'liyah. Coba buat kalimat. Ini sudah dicontohkan. Silahkan. Ya, Zaidun, koma buhu. Zaidun, koma buhu. Koma buhu. Buhu apa artinya? Abuhu. Zaidun, koma abuhu apa artinya? Zaid berdiri bapaknya. Nah, itu kalimat yang salah itu ya. Ya, kalau Zaid berdiri biasanya di depan kelas. Zaid berdiri di halaman sekolah gitu ya. Bukan Zaid berdiri bapaknya. Ya, coba cari contoh lain yang pas. Itu tidak pas contohnya. Nggak ada dalam kalimat Zaidun koma abuh itu saya belum pernah dengar. Kalau ya coba oleh karena itu cari contoh yang lain yang pas. Nah, Nida jangan di mute atuh. Jangan di unmute. Jangan di mute jadi unmute. Ya, silakan. Dimatikan lagi. Silakan jawab. Buat susunan kalimat yang terdiri daripada mubtada dan khobar. Khobarnya menggunakan khobar bil jumlah fi'liyah.
Aziz Gumelar, coba Aziz Gumelar, silakan Aziz. Khobar yang menggunakan jumlah fi'liyah ya Pak. Ya. Hmm, Kalau mendengarkan Zaidun, tadi pasti bisa, kalau nggak mendengarkan nggak akan bisa. Zaidun yasma'unal Qur'an. Bisa nggak Pak? Yasma'unal Quran. Kurang pas ya. Karena Zaidun itu mufrad. Ya, yasma'una itu jamak. Oh Ya. iya. Kurang pas. Coba cari contoh lain. Atau salah lah gitu, salah kan gitu ya. Salah ya. Ya, karena kurang pas. Oh. Karena terjemahannya begini, Zaid mereka mendengarkan Oh iya, iya. Quran. Zaidnya kan sendiri. Kenapa mereka mendengarkan? Ya salah gitu kan. Ancuk bahasanya. Coba cari bahasa yang pas. Zaidun atau ini aja deh. Boleh yasma'u juga digunakan lagi, tapi jangan yasma'una. Yasma'una itu untuk Zaiduna yasma'una Al-Qur'an, boleh. Zaidunnya kan mufrad satu, masa mereka mendengarkan? Kan Zaidnya hanya satu. Talibuna yasma'unal Qur'an. Ya, at-talibuna yasma'unal Qur'an. Mana mubtadanya? At-talibuna. Mana khobarnya? Yasma'unal Qur'an. Kenapa disebut khobar bil jumlah fi'liyah? Karena mengandung jumlah fi'liyah. Iya. Iya. Kenapa disebut khobarnya khobar bil jumlah fi'liyah? Karena khobarnya tersusun daripada fi'il dan fa'il. Khobar fi'liyah itu kan khobar jumlah fi'liyah itu jumlah yang tersusun daripada fi'il dan fa'il kan gitu. Karena khobarnya tersusun daripada fi'il dan fa'il. Mana fi'ilnya? Fi'ilnya yasma'una. Mana fa'ilnya? Al-Qur'an. Salah. Oh, salah. Fa'ilnya itu domirhum, itu fa'ilnya fa'il mudmar ya. Fa'ilnya domirhum yang kembali kepada at-talibuna. Al-Qur'ana itu maf'ul. Yang namanya fa'il itu harus rofa ya. Itu Al-Qur'ana itu maf'ul. Jadi kan para mahasiswa mendengarkan Quran. Ya, itu kan objek kan. Nah, objek itu dalam bahasa Arab maf'ul maqalakan itu dibacanya at-talibuna yasma'unal Qur'ana. Ya, sudah oke. Coba sekarang yang lain nih, saya tanya supaya paham. Ini Novi Nur Hidayah. Coba buat contoh kalimat mubtada khobar yang khobarnya itu tersusun daripada khobar jumlah ismiyah. Akan Novi Nur Hidayah. Ya, Pak. Buat susunan kalimat yang terdiri daripada mubtada dan khobar. Khobarnya itu menggunakan khobar bil jumlah ismiyah. Maryamu taqra'ul Qur'an. Maryamu taqra'ul Qur'ana. Salah. Ya. Lebih baik disalahkan aja karena supaya mikir kan gitu ya. Itu salah. Itu khobarnya khobar bil jumlah fi'liyah. Yang saya minta itu khobarnya bil jumlah ismiyah. Coba cari yang lain, Novi. Jangan dimatikan. Maryamu ummuha mudarisah. Maryamu ummuha apa? Mudarisatun. Apa artinya? Apa artinya? Maryam itu seorang ibu. Maryam itu ibunya seorang guru. Siapa yang memberitahu itu? Kayaknya ada yang memberitahu di belakang itu. Siapa itu?
Maryam itu Tadi mama saya ibunya ngajak ngobrol. seorang guru. Saya Mana tanya. mubtadanya? Mana mubtadanya dalam kalimat itu? Ini kepada mamanya Mubtadanya Maryam. jangan diajak ngomong dulu lagi kuliah gitu. Nanti Pak Farudinnya marah gitu. Coba mana mubtadanya? Mubtadanya Maryam. Mana khobarnya? Khobarnya itu Muhammad dari Sah. Nggak kedengaran? Mubtadanya Maryam. Khobarnya itu yang mudarisah, seorang guru. Mudarisah, ibu seorang guru. Maryamu ummuha mudarrisatun. Maryam itu ibunya seorang guru. Maryamu itu mubtadanya. Ummuha mudarrisatun itu khobarnya. Disebutnya khobar bil jumlah ismiyah karena tersusun daripada mubtada dan khobar. Ummuha mudarrisatun. Mana mubtadanya dalam kalimat itu? Ummuha mudarrisatun. Ummuha. Mana khobarnya? Mudarisah. Mana yang disebut khobar jumlah ismiyahnya? Mudarisah. Jumlah antara mubtada dan khobar ya dalam kalimat ummuha mudarrisan itu mudarrisatun itu menjadi khobar dari Maryam ya, maka itu disebutnya khobar bil jumlah ismiyah karena memang khobarnya tersusun daripada mubtada dan khobar. Mana mubtadanya? Yaitu ummuha. Mana khobarnya? Mudarrisatun. Jumlah antara ummuha ya dan mudarrisatun itu menjadi khobar dari Maryam. Maka disebutnya khobar bil jumlah ismiyah. Ya baik, yang berikutnya ini Zenito. Nah, Zenito namanya keren, Zenito. Iya, Pak. Buat susunan kalimat ya yang tersusun daripada mubtada dan khobar, yang khobarnya itu menggunakan khobar syibhu jumlah. Syibul jumlah itu yang pakai jar ya, Pak? Ya nggak tahu, tadi sudah dijelaskan kan gitu kan. Ditanya aku nanya lagi kamu. Silahkan buat kalimat susunan kalimat yang tersusun daripada mubtada dan khobar. Khobarnya itu menggunakan khobar syibhu jumlah. Syibul jumlah gimana? Kan tadi sudah dijelaskan. Khobar syibhu jumlah itu khobarnya tersusun daripada jar majrur atau dzorof. Nah gitu, dzorof makan. Silakan. Kitabun alal kursi bisa, Pak? Kitabun alal kursi. Salah ya. Nah, kitabun itu nakiroh, yang namanya mubtada itu harus ma'rifat. Ingat, mubtada itu kan isim ma'rifat yang berharkat rofa yang berada di awal kalimat. Kitabun itu nakiroh, tidak bisa jadi mubtada. Dia harus menggunakan isim ma'rifat. Nah, bagaimana kalau mau dijadikan ma'rifat kitabun itu? Apa ciri ma'rifat itu? Ada alnya, jadi harus al-kitabu. Nah, begitu. Silahkan coba. Buat kalimat. Berarti al-kitabu alal kursi gitu, Pak. Al-kitabu alal kursi. Artinya? Buku itu di atas kursi. Ya, buku itu berada di atas kursi. Mana mubtadanya? Mubtadanya al-kitabu. Mana khobarnya? Alal kursi. Khobarnya khobar apa itu? Khobar syibul jumlah ya, Pak? Syibhu jumlah. Seperti jumlah. Serupa jumlah. Kenapa disebut khobar syibhu jumlah? Karena tersusun dari huruf jar ya, Pak? Tersusun daripada jar dan majrur. Ya gitu aja. Lihat kan kata-kata saya itu, kalau itu ingat aja ya. Karena jumlahnya tersusun daripada, karena khobarnya tersusun daripada jar dan majrur. Mana jarnya? Fi itu kan. Apa tadi contohnya tadi yang Anda contohkan itu?
Al-kitabu alal Ala kursi. kursi, ala gitu ya. Ala itu kan huruf jar, kursi itu ya majrurnya. Jadi alkitabu ala kursi. Coba sekarang buat kalimat, susunan kalimat ya. Dengarkan semua. Siapa nanti yang ditunjuk? Susunan kalimat mubtada dan khobar yang khobarnya itu menggunakan khobarnya khobar syibhu jumlah tapi menggunakan dzorof makan. Satria, silahkan Satria. Khobar syibhu Satria. jumlah dengan menggunakan dzorof makan. Fatimatu amamal fasli. Artinya Fatimah di depan kelas. Fatimah di depan kelas. Mana mubtadanya? Fatimah Mana khobarnya? amamal fasli. Nah, khobarnya khobar apa itu? Sibu jumlah dengan Kenapa disebut khobar? Kenapa disebut khobar syibhu jumlah? karena tersusun dari Dzorof Dzorof. makan. Ya. Mana dzorofnya? amama. Ya. Apa saja dzorof itu? Coba apa saja dzorof itu? Dzorof makan itu apa saja? Yang termasuk pada dzorof makan itu apa saja? Amama, Terus, waro'a, terus, kholfa, terus. ala. Ala mah huruf jar atuh. Oh iya. Amama, waro'a, kholfa. Terus, Apa lagi ya? ya masih banyak. Terus, Ya, Satria tahu segitu, Pak. ya, dengarkan semua ya. Amama itu kan di atas, Iya, benar. di depan, lawannya waro'a. Di atas fauko, ya fauko atau tahta, ya lawannya tahta. Ada juga indah, ada juga Iya. baina. Nah itu pokoknya keterangan tempat saja. Keterangan tempat itu kan banyak. Iya. Di samping, di atas, di bawah, gitu kan? Ya itu semuanya keterangan tempat. Jadi yang namanya khobar syibhu jumlah itu ialah khobar yang tersusun daripada jar dan majrur atau dzorof makan. Dzorof makan itu ialah amama, waro'a, kholfa, gitu kan, indah, baina, dan seterusnya banyak ya. Pokoknya keterangan tempat saja. Ya, baik, kita lanjutkan ya. Yang sekarang yaitu sudah hafal ya, ngelotok ya, sudah dibulak-balik. Aduh, rasanya saya dibulak-balik, ngerti. Kudu masantren ya, kudu belajar bahasa Arab itu. Bang, ya harus serius, belajar bahasa Arab itu harus serius ya. Jadi memang minimal ngaji rumiah dan juga matan bina sorofnya itu harus itu ya, kalau enggak akan bisa. Minimal itu ya, harus paham rumiah dan matan bina. Ya nanti kesananya bisa alfiah dan lain sebagainya kan gitu ya, itu banyak. Tapi paling tidak dasarnya itu jurumiah dan matan bina itu harus paham. Baik, yang berikutnya adalah kita akan berbicara khobar sani. Ya, khobar itu ada khobar satu, ada khobar kedua. Khobar sani itu khobar kedua. Nah contohnya dalam kalimat kita lihat, wallahu ghafurun rahimun. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Allah di sini adalah mubtada. Kenapa disebut mubtada? Karena ini memang merupakan isim ma'rifat kan gitu ya. Ya ini nama ya, atau juga ada alif lamnya gitu kan ciri. Allahu. Ya ini juga berharakat rofa kan, Allahu rofa. Rofanya doma. Dan berada di awal kalimat. Wawnya ini waw ibtida ya. Waw itu banyak. Ada waw ibtida, ada waw ma'iyah, ada waw atof gitu kan, ada waw zaidah. Banyak. Ini disebutnya waw ibtida. Wallahu, dan Allah itu ya Allah itu ghafurun maha pengampun, rahimun maha penyayang. Allahunya mubtada, ghafurunnya khobar dari Allahu. Nah rahimunnya apa? Nah rahimun ini juga disebut khobar juga, namanya khobar kedua. Nah di sini ya ada yang nulis ini wallahu, asalnya ini wallahu ghafur, wallahu rahimun. Buku siapa yang mungkin fotokopinya dari buku siapa ini? Ya asalnya gitu. Allahu ghafurun, Allahu rahimun. Allah itu maha pengampun, Allah itu juga maha penyayang. Nah kemudian Allahnya yang kedua dihilangkan menjadi Allahu ghafurun rahimun. Allah itu maha pengampun lagi maha penyayangnya. Rahimunnya ini disebut khobar sani. Bukan khobar sani. Nah ini menggunakan semuanya isim fa'il. Disebutnya isim fa'il segot mubalaghah. Segot
yang mubalaghah ya, sigot mubalaghah. Isim fa'il itu yang menunjukkan melakukan. Contoh misalkan zahaba pergi. Kalau orang pergi, zahibun. Nah, alima itu mengetahui, orang yang mengetahui alimun. Nah, kemudian karena ini ditujukan kepada Allah gitu ya, Allahu ghafurun, maka Allah itu kan jelas tidak bisa disamakan dengan manusia. Sehingga artinya diartikan Allah itu Maha Pengampun. Maka di sini sebutnya ini isim fa'il segot mubalaghah ya, segot mubalaghah. Jadi maknanya ghafurun Maha Pengampun, Maha Rahimun Maha Penyayang. Jadi disebutnya ini segot mubalaghah ya, isim fa'il segot mubalaghah. Anda harus hafal itu. Sering kan menemukan Bismillahirrahmanirrahim. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Rahman itu ya fa'il, segotnya segot mubalaghah. Ar-Rahim juga isim fa'il, segotnya segot mubalaghah, yang artinya itu Maha. Allah itu Maha Pengampun dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Di sini juga Allahu Ghafurun Rahimun. Wazannya segot mubalaghah itu ada yang menggunakan fa'ilun seperti rahimun, ada juga fa'ulun, ghafurun gitu ya. Nah, itu banyak segotnya. Di antaranya yang banyak itu adalah wazan fa'ilun seperti rahimun, halimun, hakimun, khabirun, samiun, basirun, azizun. Itu disebutnya segot mubalaghah. Yang semua yang tergabung dalam asmaul khamsah ya, itu termasuk segot mubalaghah. Artinya maha itu kan. Maka diartikan di sini Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allahunnya mubtada, ghafurunnya khobar, rahimunnya khobar sani, khobar kedua. Apa bedanya dengan sifat? Kalau sifat beda, sifat itu ya mensifati. Contohnya Zaidun zakiyun. Hadza Zaidun zakiyun. Ini adalah Zaid yang cerdas. Nah, itu zakiyunnya itu sifat dari Zaidun. Ya, hadza Zaidun zakiyun. Sering diartikannya itu yang gitu kan. Ini adalah Zaid yang cerdas gitu kan. Zaid yang cerdas. Nah, itu sifat. Oleh karena itu kita harus paham artinya juga kan gitu ya. Kalau kita suruh membedakan mana sifat, mana khobar yang kedua, ya kita lihat artinya. Kalau ini kan Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang. Nah, ini selain Maha Pengampun juga Maha Penyayang, maka disebutnya khobar sani. Ya, beda dengan ya tadi itu ya. Aziz ya di sini aja. Aziz. Wa bakrun adalah bakar. Bakar yang kuat. Bakrun kawiyun. Nah, kawiyun itu jelas itu sifat kan gitu ya. Sehingga artinya juga yang. Jadi mensifati dari bakrun. Dia adalah bakar yang kuat kan gitu kan. Ini kan beda. Allah itu Maha Pengampun, lagi Maha Penyayang, jelas beda kan gitu ya. Jauh antara sifat dan khobar itu beda. Ya, mana lagi contohnya? Allahu syakurun halimun. Allah itu Maha menerima syukur ya. Maha pembalas jasa ya, pembalas jasa, Maha pembalas jasa. Maha penerima orang yang bersyukur gitu kan. Pembalas jasa di sini artikannya. Halimun juga Maha penyantun. Mana khobar saninya? Halimun. Allahunya mubtada, syakurunnya khobar, halimunnya khobar sani. Di sini semuanya menggunakan khobarnya khobar mufrad ya, karena tidak tersusun daripada jumlah. Semuanya khobar mufrad ini. Wallahu azizun hakimun. Allah itu Maha perkasa, juga Maha bijaksana. Azizun di sini khobar, hakimunnya khobar sani. Wahwal hakimul khabir. Allah itu adalah Maha bijaksana. Selain Maha bijaksana juga Maha Maha tahu. Al-khabir itu yang Maha tahu. Kalau di sini Maha memberitakan, Maha memberitakan. Tapi yang sering diartikan itu wahwa samiul khabir. Allah itu Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Ya sama aja ya. Al-khabir. Nah, di sini khobar sani. Wahwa samiul basir. Allah itu Maha mendengar, lagi Maha melihat.
Sami'unya di sini adalah mubtada, khobar ya, khobar dari huwa. Ya, al-basirunya khobar sani. Wa huwal qawiyul aziz. Allah itu yang maha kuat juga maha perkasa. Al-qawiyunya khobar, khobar dari huwa. Al-azizunya itu khobar sani. Wa ana tawwabur rahim. Aku adalah maha pemberi taubat, ya, penerima taubat dan juga yang maha penyayang. Di sini anaknya ini mubtada dengan menggunakan isim domir ya. Tawabunya ini khobar ke-1, yang rohimunya khobar kedua. Nah itu. Contoh lain di sini. Wallahu sami'un alimun. Allah itu maha kami maha mendengar, alimun maha mengetahui. Allahunya mubtada, sami'unnya ini khobar, alimunnya khobar sani. Wa huwal ghafurur rahim. Allah itu maha pengampun, juga maha penyayang. Nah, di sini huwanya ini mubtada, mubtadanya menggunakan isim domir ya. Isim domir itu termasuk pada isim ma'rifat, jadi bisa digunakan untuk mubtada. Di wa huwal ghafur, Allah itu maha pengampun. Rahimu juga maha penyayang, lagi maha penyayang. Ini mubtada khobar sani, khobar sani. Sama wallahu alimun hakimun wa huwal hakimul rahim. Di sini alim ini disebutnya khobar sani. Nah, kita lihat dapat di atas ya. Yang atau boleh juga dikatakan bahwa khobar kedua itu dipandang khobar dari mubtada yang tersembunyi, kan itu kan. Yang di dalam pikiran berbunyi sama dengan mubtada pertama. Jadi di dalam pikiran contoh pertama itu berbunyi Allahu ghafurun, Allahu rahimun. Allah tidak ada yang gitu. Jadi asal ada yang obat si bunyi yang terbayar. Tapi di sini sifat itu ada ini kita bisa tapi bisa ini Allah kedudukan ya simpel saya
katanya memang tadi kedudukan. Dengan ada isim maf'ul, ada isim yang harus dipisah. Apa ini ya? Dan kata Allah kan yaitu domir mufrad goib yaitu dengan domir huwa, contohnya wa huwa samiul basir, dan ada domir mutakalim wahdah ana gitu ya, wa ana tawwabur rahimnya. Semuanya itu kan menyebutkan sifat-sifat Allah, kekuasaan Allah. Nah, kenapa domir dari itunya berbeda-beda gitu ya? Ada yang langsung kata Allah, ada yang kata domir huwa, ada yang kata ana gitu ya. Apa yang membedakannya? Apakah ada hal? Ya, huwa itu bukan sifat ya. Itu seperti ana itu bukan sifat. Ana itu menunjukkan kepada Allah itu sendiri kan gitu ya. Kalau sifat itu, nah seperti Ghafurun, maha penyayang, maha pengasih. Nah itu baru disebutnya kan Asmaul Husna lah gitu ya. Nama-nama Allah yang baik, atau dengan kata lain disebutnya sifat Allah. Bahkan ada yang dengan sifat 20 itu kan wujud, kidam, atau juga Asmaul Husna itu sering disebutnya jadi sifat-sifat Allah. Ada yang mengatakan itu sifat-sifat Allah, ada yang mengatakan ya Asmaul Husna saja. Kalau Allah itu bukan sifat, itu nama. Nama dari zat yang gaib itu disebutnya Allah, maka disebutnya Allah. Ya, Allah itu kadang-kadang menyebutnya diri dengan anak gitu ya, anak ya, gitu kan. Ya, seperti saja satria misalkan. Satria tilmidun mujtahidun. Ya, gitu kan. Atau juga kata satria anak tilmidun kan sama saja kan, anak tilmidun mujtahidun. Atau juga huwa tilmidun mujtahid, huwanya itu kembali kemana? Kepada satria kan, misalkan kan gitu. Jadi memang kadang-kadang Allah itu menyebut dengan namanya itu sendiri, Allahu, kadang-kadang menggunakan domir gitu kan. Domir itu yang memang ya kembalinya kepada Allah juga kan. Juga kadang-kadang pakai anak kan. Bahkan kadang-kadang pakai nahnu. Itu bukan sifat itu. Nah, jadi nah, itu pertanyaannya gitu Pak. Jadi kenapa Allah kayak gitu? Nah itu jadi yang justru jadi pertanyaannya, kenapa apakah ada Allah menyebutkan, ada langsung Allahnya, ada yang menyebutkan dengan kata domir huwa dan ana gitu. Itu teh kenapa ya, ada kalau domir huwa itu artinya kan gini ya, seperti contoh gini ya. Ini kepada satria aja ya. Ini yang bicaranya satria atau siapa? Itu kan orang lain. Kalau yang lain yang bicaranya itu kan huwa Kolibun Lakiun. Dia itu kepada satria aja. Kalau orang lain yang bicaranya kan ya. Kalau anak yang bicara kan tidak huwa. Maka di sini kan disebutnya anak itu domir mutakalim, yang bicara itu dia sendiri. Kata Allah, anak ya. Itu kan ana Allahu dalam Al-Qur'an, la ilaha illa ana, atau ana dalam kalimat ana wa ana tawwabur rahim, yang memang ya, itu dirinya yang bicaranya kan gitu ya, dirinya kan gitu kan. Tapi kalau wa huwal qawiyul aziz, bukan Allah yang bicara, tapi ini kan Allah menjelaskan tentang sifat dirinya, kemudian dikemukakan oleh Nabi Muhammad, wa huwal qawiyul aziz, dan Allah itu maha kuat, Nabi maha perkasa kan. Jadi kalau anak itu yang berbicaranya memang dia sendiri kan gitu ya. Begitu. Ya, seperti halnya misalkan ya satria itu mujtahidun. Ya satria itu bisa juga kalau orang lain yang bicara wah, itu kalau orang lain bicara bisa satria, bisa
huwa. Tapi kalau Satria sendiri yang bicara anak tilmidun. Nah, itu saya kira begitu kan gitu. Kemudian pertanyaan yang kedua, seringkali kenapa Allah itu kadang-kadang menggunakan anak, kadang-kadang menggunakan nahnu. Kalau yang Allah itu memang bicaranya sendiri tanpa melibatkan yang lain, biasanya menggunakan anak. Contoh misalkan wa ana tawwabur rahim. Atau juga wa ma khalaqtul jinna wal insa. Aku telah menciptakan jin manusia gitu kan. Wa ma khalaqtul jinna wal insa, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku. Yaitu di sana bahwa yang menciptakan Allah itu kan langsung gitu kan, fayakun kan gitu kan, tidak melibatkan yang lain, sehingga Allah menggunakan kata-kata nah. Tapi kadang-kadang menggunakan nahnu. Contoh, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Qur'an dan kamilah yang memelihara. Ya, jadi menurunkan Al-Qur'an itu kan Allah melibatkan yang lain, malaikat gitu kan. Allah ya, melalui malaikat gitu kan menurunkan Quran kepada Nabi Muhammad. Jadi melibatkan yang lain. Maka oleh karena itu pakainya nahnu. Nah, gitu. Jadi ya, itu perbedaannya ya. Jadi kalau huwa itu yang bicaranya orang lain kan gitu ya. Kalau ana ya Allah itu sendiri gitu ya. Bisa ana, bisa nahnu. Jadi yang bicaranya Allah sendiri kan gitu kan. Gitu. Kalau wahuwal qawiyul aziz ini menjelaskan bahwa ya, Nabi Muhammad menjelaskan wahuwal qawiyul aziz, dan Allah itu kan gitu ya. Maha ya kuat dan maha kasa kan gitu. Saya kira begitu. Jadi maka disebutnya huwa itu isim domir gitu kan. Jadi domir itu artinya memang orangnya itu tersembunyi kan gitu. Yang bicaranya ya orang lain yang menjelaskan. Contoh misalkan Satria itu murid yang cerdas, atau kata orang lain huwa, nah itu kan tolibun zakiyun. Tapi kalau Satria sendiri yang bicara ya anak tolibun. Nah saya kira gitu bedanya ya. Jadi kalau anak itu yang bicaranya memang dia yang mau. Ada lagi? Halo? Kalau tidak ada lagi, saya kira persis sudah jam 11 lebih seperempat pas nih ya, nanti tinggal 45 menit lagi. Ya, silahkan dilanjutkan oleh Pak Risis kepada huruf sam ya. Dan saya kira ini dianggap paham oleh saya ya, paham oleh saya yang pertama tentang apa tadi khobar itu kan, khobar itu ada khobar mufrad, ada khobar jumlah, ada khobar ibu jumlah. Kemudian khobar juga ada khobar pertama, ada khobar kedua kan gitu ya. Gitu. Itu saja itu pada hari ini yang kita pelajari. Dan silakan selanjutnya saya persilahkan kepada Pak Risris untuk melanjutkan materi yang lainnya, itu pelajaran yang ke berapa 15 dan Saya kedinginan ini, jadi tadinya nggak pakai jaket, sekarang pakai jaket, saya kedinginan, nggak tahu kenapa ini. Ya, karena matahari katanya lagi jauh di bumi. Ya, mudah-mudahan sehat selalu ya Anda semua, jaga kesehatan selalu dan segala macamnya. Nah, Pak, ini saya sudah di Bandung, Pak. Di Cihideng, jadi alhamdulillah sinyalnya juga insya Allah. di Bandung alhamdulillah ya. Artinya ya regreg lah kan gitu ya. Mau ya kendala sinyal, ada kota diskotik ya di sisi kota Saeutik. Alhamdulillah Pak. Garut oge kota Pak. Kotakan leuweung. Mangga. Ya. Tadi jadi berangkat jam 3 ya, jam 3 subuh dari Garut. Karena jam 7 harus masuk. Baik, para mahasiswa yang berbahagia,
Tadi sudah kita dengarkan bersama ya dari review terkait jama, jama mudzakkar salim, jama muannats salim, jama taksir, dan barusan juga ditambah dengan apa? Dengan domir ya, dengan domir, dengan khobar barsani. Nah, sekarang sudah nampak ya? Sudah pakai PPT-nya ya? Udah, Pak. Sudah, Pak. Baik, ya. J ya. Kaitan dengan classroom, dan nanti tugasnya itu dikumpulkan melalui Google Classroom ya. Dan di sana sudah ada beberapa tugas ya. Sudah ada tempat pengumpulannya, sudah ada slotnya. Jadi Anda tinggal menggabungkan. Kalau yang dilihat apa di sana, Satria? Nama surat, ayat, Nama. temukan mufradat dasar. Baik. Tapi tidak salah. Ya. Ya, kemudian dalam teknisnya, pengumpulannya, nanti silakan dikumpulkan pada slot yang ada di gadget. Nih. Bulan. Jadi Quran tulisannya dicantum. Mau mengetik lagi, mengetik ulang lebih bagus ya, latihan mengetik gitu kan. Nah, baru Anda buat tabel. Tabelnya yang berisikan ayat, fiil yang ditemukan ya, mufradat dasar, arti. Bolehlah di sininya ada nomor, ada apa, silakan itu kreasi Anda yang cantik-cantik menurut Anda lah ya, seperti apa. Tapi yang paling harus Anda mencakup ini ayat, fiil yang ditemukan, mufradat dasar, arti. Nah, misalkan dalam ayat yang di bagian Anda itu kemudian pisah-pisahkan satu ayat ini, saya salah sih. Satu ayat saja di situ ayat di tabel ini. Kemudian nasta'inu. Ada nggak? Ada. Tuliskan ajar aja lah, tinggal diajar. Karena satu ayat yang sama. Berapa fi'il? Tuliskan na'budu. Na'budu itu apa mufradat dasarnya? Nah, abada ya'budu misalkan. Artinya apa? Menyembah. Tuliskan saja ya. Karena mungkin saja kita tahu fi'il dalam ayat tersebut itu, tetapi kita tidak tahu apakah itu memang kata dasar atau bukan, atau domirnya untuk siapa. Maka yang perlu itu adalah kata dasarnya, kan, mufradat dasarnya. Bisa saja Anda ketemukan di dalam ayat tersebut, bisa fi'il madi, fi'il mudhari, atau fi'il amr ya. Silahkan.
Cari pokoknya yang pentingnya fiil, ya. Arti di sini arti yang biasa saja. Kalaupun ketemunya fiil amr, misalkan ihdi, kan tunjukkanlah. Ya, di sini aja menunjuki atau menunjukkan toh. Itu ya. Di sini. Bagus. Mana? Teks Arab itu tidak terlepas dari 3 unsur bukan kalimat. Daraja sampai ya, bukan. Alif. Kedua ada isim. Rahimu. Itu dan dua arti. Ya, namanya penting, tidak akan tugas huruf. Nah, kemungkinan itu dua. Kalau tidak isim adalah fiil. Nah, untuk menentukan fiil, ya, untuk menentukan fiil, maka yang termudah caranya adalah tentukan dulu isim. Kok bisa tentukan fiil, tapi tentukan dulu isim. Nah, maksudnya kita harus mengetahui ciri-ciri baik yang dipunyai fiil atau yang dimiliki isim. Nah, yang termudah lagi adalah kita paham, kita ingat, kita tahu terkait ciri-ciri isim. Ya, kenapa? Karena ciri-ciri fiil atau ciri-ciri isim itu memang ada yang beririsan. Ini dimiliki isim, misalkan ini juga dimiliki oleh fiil ciri tersebut. Nah, oleh karenanya yang harus dipahami itu adalah ciri-ciri isim yang tidak terikat juga dengan fiil, artinya tersendiri. Maka yang disebutkan atau yang disampaikan saya waktu dulu di kelas ya, ataupun sekarang akan saya ulangi adalah ciri isim yang memang itu tidak mungkin dimiliki oleh fiil. Sehingga ketika Anda sudah paham, sudah tahu ya terkait ciri isim tersebut, akan mudah menentukan
Oh, ini isim. Oh, ini fiil. Oh, ini mah fiil. Kenapa? Karena bukan ciri, tidak ada ciri isim yang melekat padanya. Baik, paham sampai di sini? Oleh karenanya, Aslam, coba mungkin teman-teman pengen tahu ciri-ciri isim itu ada apa saja, Ram? Di sini buka, lihat saya, bukan lihat atap. Cecaknya insya Allah tidak akan memberitahu. Ayo, Aslam. Iya, Pak. Ya, ciri-ciri isim itu apa? Isim tuh nama, Pak. Kata benda Iya, bisa, Pak. ciri-cirinya, Nah, ciri-cirinya. Misalkan kan Aslam itu nama, ya, nama Aslam itu nama. Ciri-ciri Aslam itu apa? Ganteng mukanya. Alhamdulillah. Nah, dia orang Lampung gitu kan. Gaya logat bahasanya itu ciri Iya, kan. Pak. Jadi diketahui. Oh iya. Nah, apa ciri isim itu? Ciri-ciri isim, Pak. Aduh, lupa lagi, Pak. Ada apa saja? Maksudnya ada apa saja? Barangkali masih Ada lupa? alnya mungkin, Pak, dia huruf awalnya. Mungkin atau pasti. Alkitabu itu. Oh, mungkin ya. Oke, Terus terus arah ini kelihatan ini ya. Kelihatan satu atapnya. ini Pak Junita ngasih tahu salah, Pak. Aduh. Iya, itu mulai kelihatan atapnya kok sama-sama ada kotak-kotaknya ya. Aslam. Baik, Elia. Ya, Elia insya Allah paham. Ya, silakan ciri-ciri isimnya Elia disampaikan. Iya Bapak, tadi Elia ketawa-ketawa teh ini ngetawain kata-katanya salah. Ciri isim yang pertama tanwin, yang kedua Ya. alif Betul. lam, yang ketiga dimasukkan bersisipan harfu jar sama huruf hofad. Huruf hofad atau harfu jar? Dua-duanya, Pak. Oh ya, huruf hofad itu sama sami wawon sarang huruf har. Gitu ya. Nah, yang satunya apa yang satunya? Kalau ada huruf jar atau huruf hofad, maka isimnya itu harus Majrur atau jar atau hofad ya. Jadi ada huruf hofad atau jar, ada juga jar ya atau hofad. Baik, terima kasih Elia. Masih ini sama yang lain sudah terdengar ya? Coba diulangi lagi Nida, Nisa, Hanifah. Ya, Pak. Ciri-ciri tanda-tanda isim yaitu Ya. tanwin, kemasukan alif lam, terus huruf hofad sama akhirnya jar. Iya. Oke, baik. Terima kasih ya Elia dan Nida. Insya Allah kalau wanita itu ingatannya katanya selalu sangat kuat dibanding laki-laki. Apalagi sesuatu yang menyakitinya. Maka jangan sekali-kali Anda para lelaki untuk menyakiti wanita ya, karena akan selalu dikenang dan diingat. Baik, oleh karena itu saya coba Riki. Ki, mudah-mudahan sekarang ada. Oke, Ki. Ulangi lagi ciri-ciri isim. Mungkin. Terus? Apa? Oke, mungkin gangguan sinyal ya. Ya, oke, gangguan. Nggak apa-apa, Ki. Yang lain dulu aja. Satu orang lagi. Agung. Udah lama tidak ketemu dengan Agung. Agung? Siapa? Ya, ciri-ciri isim bisa diulangi, Agung. Berawalan al, menunjukkan Ya. nama. Berakhiran tanwin, diawali mamimu ya kalau nggak salah, tapi pernah ingat. Diawali apa? Mamimu gitu. Mamimu. Depannya diharap huruf mim gitu. Oh, huruf mim. Kalau fi'il juga bisa mim mana a. Yang tadi yang disampaikan Eli. Diawali huruf jar. Oh ya, huruf jar. Oke, terima kasih Gung. Ya, saya anggap dan saya sudah ini ya. Insya Allah semuanya sudah tahu dan sudah paham. Saat ini ingat terus, insya Allah ya, ingat terus. Baik.
Nah, kalau Anda sudah mengetahui dan ingat terus ya Aslam ya dari ciri-ciri isim tadi, maka mendeteksi terhadap ayat itu akan mudah. Ya, akan mudah. Maka oleh sebab itu praktek aja satu orang laki-laki, satu orang dari perempuan ya. Nita. Nita. Ya, Pak. Baik, Nit. Ini Pak, Biansi. jangan susah. Enggak susah. Ini aja siroto. Sirotol ladina. Bentar Pak, nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan. Baik, yang gini aja lah. Nah, ini yang terlihat aja langsung. Nah, ini aja. Ada alhamdulillah ya. Kelihatan, Pak. Alhamdulillah. Baik. Fi'il. Kenapa disebut isim? Gitu. Tidak ada yang apakah ada diawali enggak ya? Hafalkan dulu huruf jarnya. Min ila anu abu ya, gampang itu sedikit. Kalau itu tidak ada, itu kan apakah itu berharokat jar? Karena ada juga yang tidak didahului oleh huruf jar tetapi si isim tersebut jar. Elia berarti itu fi'il ya, begitu. Masih ingat Nita kalau fi'il itu cirinya apa? Saya pernah nanyakan ke Nita juga kemarin. Apa? Kalau ciri-ciri kalau tanda kalau kita lihat fi'il mudhari yang Anita. Nah, itu kan ingat terus kan kalau ditunjukkan. Salah satunya itu ya kalau untuk fi'il mengidentifikasi fi'il mudhari. Baik, terima kasih Nita dan lain sebagainya. Baik, itu ya pahamnya untuk tugas ya. Satria sudah saya jawab sebagai PJ dan sudah diwakilkan saya menjawab untuk semuanya. Silakan nanti kumpulkannya di Google Classroom ya. Silakan masing-masing akan berbeda. Kalau yang ada fi'il di dalam ayat tersebut tuliskan berapapun itu, kalau tidak ada ya tidak ada gitu aja ya. Nanti dilihat di sana apakah benar semua atau salah semua atau keduanya begitu. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan. Saya arahan Pak Farudin tadi. Kita melanjutkan kepada pelajaran ke-15. Pelajaran ke-15 lagi ya, baru beberapa kali pertemuan ya. Karena kan ini mengulang sebetulnya ya. Mengulang dalam artian karena buku yang digunakan ini dalam Mufradat Al-Quran dan kaidah-kaidah yang ada dalam buku ini sudah pernah dan ada juga yang belum pernah disampaikan. Tapi kebanyakannya sudah pernah disampaikan ketika semester-semester awal. Anda bertemu dengan saya, dengan Pak Farudin, dengan Pak Elan, dengan Pak Yusuf Ali. Kan demikian ya. Baik. Untuk bicara tentang Al-Qasam. Sudah pernah mendengar Qasam sebelumnya? Pernah Pak dengar. Pernah dengar. Apa itu Qasam? Oke. Aisyah tahu huruf sumpah. Iya, Bapak. Aisyah, ya Qasam? Iya. Huruf Qasam tuh yang untuk sumpah bukan, Pak? Nah, Qasam itu untuk bersumpah ya, untuk menyatakan sumpah. Kalau yang namanya sumpah itu berarti untuk mempertegas, untuk meyakinkan, ya kan, untuk apa ya, supaya orang tidak ragu terhadap apa yang kita ungkapkan, kan demikian ya. Itu Qasam. Al-Qasam sendiri kan dari aksama ya.
Aksama yuksimu iksaman, tetapi lebih pada langsung biasanya orang kismun ya, yang arti bagian. Tetapi dari kata aksama itu aku bersumpah, aksama yuksimu ya, bersumpah. Aku bersumpah uksimu. Kalau lengkapnya itu misalkan uksimu billah ya, aku bersumpah dengan nama Allah. Tetapi jarang juga disebutkan kosamnya, jadi langsung aja ke jarang disebutkan fiil kosamnya, tetapi langsung kepada adatul kosamnya dengan jawab apa muksamnya begitu. Misalkan langsung kepada huruf-hurufnya dan langsung pada menggunakan sumpah apa demikian. Tapi kalau dari segi awalnya ya dasarnya itu dari fiil sebetulnya ya. Aku menolongmu dengan pertolongan. Nah, langsung aja pertolongan gitu ya. Aku bersumpah dengan sumpah, langsung aja sumpah deh gitu kan. Tidak lagi digunakan fiilnya. Baik. Nah, karena berbicara tentang uslub kosam dengan gaya struktur kosam yang hal itu untuk menyatakan sumpah, maka diperlukan alatnya, diperlukan ya perangkatnya. Menggunakan perangkat apa saja sih? Ya dulu pernah kan? Baik, kita ulangi lagi sekarang. Nah, di dalam ayat pertama, di dalam nomor 1 lah. Pertama ya, di nomor 1 kita lihat wal fajri walayalin wasyaf'i walail wasyaf ya kan gitu ya, wal asr itu kan walaili. Semua itu adalah menunjukkan sumpah. Jadi huruf yang pertama apa yang diulang-ulangi? Huruf waw ya. Jadi huruf pertama adalah huruf waw. Nah, sebelum ke huruf-huruf selanjutnya, ketika ada isim yang diawali huruf kosam, yang pertama itu wawu, maka karena apa? Sejatinya huruf-huruf yang termasuk adatul kosam ini adalah huruf jar. Tetapi huruf jar yang 3 yang akan kita ketahui ini, ataupun Anda sudah mengetahui sebelumnya, sering digunakan oleh masyarakat Arab untuk bersumpah. Sehingga dikelompokkan masing-masing. Dikelompokkan tersendiri. Beda lagi dengan azuru ila Madinah Tigorut gitu kan. Muslimin jangan itu ya. Bi wa uhtin. Kalau itu wa-nya ya, wa-nya bukan huruf kosam. Kenapa? Karena ada yang mendahului sebelumnya sehingga menjadikan dia jar. Ya, wa di sana artinya dan, kan begitu ya. Ataupun akhun wa ukhtun yadhabani ilal madrasat ya, ilal madrasati. Akhun wa ukhtun yadhabani ilal madrasati. Ada setelah
begini. Ada fajri demi sang malam. Jadi ya, huruf yang pertama ada apa? Huruf ta. Huruf ta. Ya. Oh, artinya sama. Artinya demi. Ya, wau watau bau tapi alam yaitu demi, bukan dengan, tapi demi. Ya. Bagaimana kita ingin membedakan, misalkan apakah bi itu apa dia huruf qasam atau huruf jar biasa yang tidak fungsinya sebagai sumpah. Biasanya sumpah itu kan terhadap sesuatu yang agung. Itu kan? Atau diagungkan. Yang tinggi atau ditinggikan. Atau sesuatu yang ingin lebih ditekankan. Ya, kalau saya berbicara misalkan uktub bil kolami, ya, uktub bil kolami, apakah bi-nya itu artinya demi? Bukan, karena tidak punya efek apa-apa, tidak mempunyai pengaruh apa-apa. Berarti bi di sana bukan demi, tapi artinya dengan. Meskipun setelahnya adalah jar, tetapi bi di sana artinya dengan. Uktub, tulislah bil kolami dengan pulpen, gitu kan? Kalau ada pengaruh sumpahnya atau dengan sumpahnya, kita lihat muksamnya. Ya. Nah, muksam itu apa? Muksam itu sesuatu yang ditempelkannya. Jadi di dalam uslub qasam itu ada yang namanya apa? Ada tul qasam, itu yang tadi yang 3, ada al-ba'u, ta'u, al-ba'u. Ada tul qasam itu bisa ada tul qasam disebutnya atau huruf qasam disebutnya, jadi macam-macam istilah gitu ya, atau perangkat sumpahnya gitu ya. Jadi ingat-ingat ada wa, ada ta, ada bi. Nah, itu 3 itu. Yang kedua, dalam rukun qasam itu ada apa? Ada muksam bihnya. Qasam ba, bo,
Ya. Sumpah itu harus kepada orang yang ya, nggak apa. Punya buku silakan minta file. Ya. Jeruk. Aja. Oh iya. Belajar. Ya kita untuk mengucapkan sumpah-sumpah ya. Sebisa mungkin kita hindari, tetapi tetap kita meyakinkan kepadanya untuk tetap istilahnya benar bahwasanya apa yang kita ucapkan. Baik, Destia gimana? Sebelum Bapak pada pemantapan, ya. kan huruf sumpah tuh ada wa, ta sama ba. Tapi di Al-Quran, di Al-Qiyamah, sama di Al-Balad kan ada la uqsimu biyaumil qiyamah. Nah itu artinya sumpah, tapi kenapa nggak termasuk huruf qasam? Terima kasih Bapak. Itu masuk di yaumil qiyamah. Ya kan ada huruf ba-nya. Tetapi memang di sana disebutkan pada tadi awal kan saya menyebutkan qasam ini kan derivasi dari katanya itu kan awalnya dari akma yuksim. Nah itu namanya fi'il qasam. Kalau ingin lengkapnya misalkan saya ingin ingin berbicara dengan Destia, meyakinkan Destia. Destia, benar saya mah tidak mencuri apapun dari barang kamu itu. Coba kamu sumpah, baik. La uksimu, misalkan uksimu billahi la usyrika, gitu kan misalkan. La asrok
misalkan fulusaka, fulusaki ya. Uksimu, saya bersumpah billah dengan nama Allah. Nah, itu juga la uksimu bi yaumil. La-nya di sana itu bukan la nafi ya, kalau la di sana. La-nya itu la zaidah ya. La zaidah, jadi la-nya itu sebagai tambahan saja, tidak dibacakan misalkan ya. Jadi aku bersumpah bi yaumil kiamah, dengan hari kiamat. Ada bi, mana muksamnya? Yaum. Majrur enggak? Majrur yaumi ya. Nah, gitu. Jadi sebetulnya sama saja bi itu ya, bi itu tadi di awal saya sampaikan huruf qasam itu sebetulnya huruf-huruf jar. Ya, huruf jar. Hanya saja pada tradisi masyarakat huruf-huruf tersebut khusus atau sering digunakan waktu itu tradisi untuk menyatakan sumpah, karena sedikit-sedikit main sumpah di sana gitu kan, sedikit-sedikit main sumpah. Nah, diidentifikasilah apa saja yang biasa hurufnya tersebut digunakan untuk sumpah. Ada huruf ba, ada huruf ta, ada huruf wa, ya. Nah, ada wawu juga sebetulnya kan, ada huruf, ada yang masuk jar gitu kan. Ada yang masuk wanya itu ada atof, ada wazaidah saja, ada wawu macam-macam. Pak Dr. Fahrudin sudah menyampaikan YouTube-nya ada macam-macam huruf wa ya di dalam huruf. Nah, gitu. Nah, bisa jadi diartikan ketika fi'il qasamnya disebutkan, bi-nya itu ya, bi-nya itu diartikan dengan. Tetapi ketika hilanglah fi'il qasamnya, bi-nya itu ya udah demi gitu. Ya. Mungkin itu yang bisa, yang sementara. Kenapa saya jawab sementara? Mungkin ada referensi yang lebih kuat lagi menjawab dengan dari setia ya. Tetapi di sana untuk menjawab. Ini tadinya mau menyuruh untuk menyebutkan mana huruf-huruf qasam di pemantapan, tetapi barusan Satria mengangkat tangan. Silakan Satria. Ya, itu Pak, Satria sebetulnya tadi udah nanya di chat yang mengenai waduha. Belum Waduha baca. itu kenapa nggak jar Pak? Nggak waduhi. Oh, ya baik. Jadi kalau terkait itu kita melihat struktur hurufnya, ya. Nah penulisannya itu kan bukan do dengan ha saja. Kalau hurufnya waw, alif, lam, do dengan ha, maka itu wadduhi. Tetapi penulisan ad-duha itu kan tidak do dengan ha. Tetapi di sana ada alif layyinah. Takdirnya adalah majrur. Gitu, muqaddarah ya. Hanya terlihatnya tidak seperti itu. Mungkin itu ya. Jadi ada alif layyinahnya itu yang terlihat. Ada? Oke, baik. Sudah gitu ya Satria ya? Iya, Pak. Baik. Kemudian ini masih ada waktu sekitar 5 menit walaupun sudah azan ya, tapi kita gunakan 5 menit ini 1 sampai 4 saja ya. Syifa. Nah, Syifa. Sudah lama saya tidak menyapa Syifa. Iya, Bapak. Ya, Syifa tafaddali antaqra'i an-numratul ula wa ayyin aina adatul qasami wa muqsambih. Ya, silakan baca dan tentukan mana adatul qasam dan muqsambihnya. Tidak perlu dengan muqam alaihnya, cukup qasam dan muqsambihnya saja. Silakan nomor 1. Waqalu bi'izzati. Ini baca semua dulu ya, Pak? Baca dulu semua, nanti tentukan adatul qasam dengan muqsambihnya. Nomor 1, waqalu bi'izzati fir'auna inna lanahnul ghalibun. Ya. Qasamnya yang bi'izzati. Ada adatul qasamnya, mana huruf qasamnya? Bi'izzati. Oke. Nah, kalau diminta menyebutkan huruf qasamnya, sebutkan yang hurufnya saja, ya. Yang kalau huruf bi aja gitu ya, Pak? Iya, hurufnya berarti bi.
Ya, huruf kosamnya adalah bi atau ada tul kosamnya adalah bi. Sedangkan muksambihnya yang mana? Izzati. Ya, muksambihnya itu izzati fir'auna sampai Fir'aun ya. Susunan idofah, mudhof dan mudhof ilaih. Ya. Ya, Fir'auna itu kan karena apa? Gue munsharif ya. Jadi bi izzati fir'auna. Mana mudhofnya? Izza, itu mudhof ilaihnya Fir'aun. Nah, muksambihnya jadi satu itu. Nah, kalau inna lanahnul ghalibun. Nah, itulah yang dimaksud muksam alaihnya. Inna lanahnul ghalibun. Itulah yang akan diberikan sumpahnya terkait itu. Hal apa yang akan disumpahinya? Itulah yang dimaksud dengan muksam alaihnya. Baik, terima kasih Syifa. Ya, Bapak. Suma istimror ila Sali. Sali? Ada Sali? Tidak ada Sali? Kalau tidak ada berarti ke Fidra. Iya, Pak. Nah, Fidra tafadholi an-numro as-saniyah. Dibaca dulu, Pak. Ya, dibaca dulu silakan. Wa taullahi laki dan asnamakum. Ulangi. Wa taullahi laki dan asnamakum. Asnamakum ya, ini ada garis-garisnya. Ya, baik. Mana ada tul kosamnya? Taullahi. Nah, ingat kalau huruf kosamnya huruf Tak. ta. Nah, gitu ya. Muksambihnya Wa. Muksambihnya huruf apa? Zat yang lain huruf apa? Muksambihnya? Wahi, Pak. Allahi ya. Ya. Kalau setelah ada tul kosam pasti nempelnya langsung dengan muksambih. Jadi ketika ditanya mana huruf kosamnya jangan satu rangkaian karena itu ada dua ya, ada dua unsur. Kalau huruf ta, ba, wa. Mana muksamnya? Yang nempel. Muksambihnya mana? Allah. Kalau la'aki dan asnamakum itu adalah muksam alaihnya ya. Wal fajri. Mana hurufnya? Wa. Mana muksambihnya? Al fajri. Wal asri. Nah, begitu lah. Wa bi Muhammadin. Nah, kalau wa bi Muhammadin mana ada tul kosamnya? Wa bi Muhammadin. Sok siapa? Wa bi Muhammadin. Muhammadin. Huruf kosamnya. Ba, Pak. Bi. Ba atau wa? Ba atau wa? Bi. Ba atau wi? Oh, ba atau wi. Jadi ya, itu jadi yang paling dekat aja ya. Oke, betul bi ya. Nah, di sini juga nomor 2, watallahi. Wa-nya itu ini bukan huruf kosam kalau wa ya. Itu mah wa zaidah aja. Jadi tak aja, tak. Yang paling dekat dengan Allah. Jadi kalau wa ini tidak berfungsi untuk menjarkan Allahnya, wa-nya. Jadi watallahi dan sebagainya. Qala fabi izzatika dan sampai 6 silakan baca sendiri, silakan diklasifikasi sendiri, silakan untuk latihan Anda saja ya. Begitu karena waktunya juga sudah habis ya. Jelas pada kesempatan ini kita belajar terkait dengan uslub kosam. Ya, gaya bahasa kosam di dalam Al-Qur'an. Memang kalau pendalaman secara makna tentu Anda mempelajari dalam tafsir ya, dalam Al-Qur'an. Kalau dari kaidah nahwu sendiri melihat dari apa saja sih rukun di dalam uslub kosam itu. Yang pertama ada tul kosam. Ada tul kosam, al-ba'u wal wa'u wa ta'u. Huruf ba yang dibacanya bi, huruf ta kemudian dengan wa ya. Setelah huruf kosam itu ada muksambih. Kita bersumpah atas nama apa? Atas nama siapa? Baru setelah itu ada muksam alaihnya, yaitu apa yang menjadi landasan
kenapa kita harus bersumpah? Untuk meyakinkan apa? Nah, itu ya. Demikian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Tentu dalam hal penyampaian ada hal-hal yang kurang berkenan, mohon dimaafkan ya. Semoga Anda sehat selalu, beserta keluarga pun demikian. Mungkin ada yang sedang sakit, semoga Allah memberikan kesembuhan. Tetap jaga kesehatan ya, jaga stamina, jangan terlalu diporsir. Kalaupun diporsir harus sesuai juga dengan asupan gizinya, baik itu gizi yang berkaitan dengan jasmani ataupun dengan rohaninya. Ya demikian. Coba on cam dulu semuanya. Untuk penutupan saya ingin melihat apakah memang hadir atau bagaimana ya. Oke. Baik, on cam juga. Oke. Kita berdoa bersama. Alhamdulillah ya Allah ya. Ada 30 orang ya, masih banyak yang tidak hadir. Baik, kita tutup bersama-sama dengan hamdalah dan kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Oke, lancar ya, lancar KKN-nya dan lancar skripsinya. Terima kasih.